Jam 2 pagi ngelilir. Aduh, gelap gulita. Salat subuh dulu. Buat gawe. Sehat mas. Tandongan banget nih. Ini gimana nih? Jalur mana ini? Kita masukkan jalur bahagia saja. Oke, ini teman-teman persiapan kita mau reading bahagia saja karena turun hujan yang sangat deras. Jadi untuk masuk jalur batunya kita tiadakan. Yes, kenapa ditiadakan? Nah, kalian bisa, walaupun teman-teman sudah pakai safety gear, tapi ada satu kelengkapan yang tidak safety, yaitu apa? Pakai sepatu sneakers. Nah, kenapa jalur batunya kita tiadakan dan jalur batu identik dengan licin ya? Itu karena teman-teman pakai sepatu sneakers. Jadi kami dari panitia pusat dan teman-teman dari Indonesia tidak menganjurkan untuk masuk jalur, dan aku pun istilahnya mengasumsikan bahwa jalur itu akan berbahaya karena pasti tinggi. Nah, kalau misalnya pakai sepatu di atas mata kaki itu akan lebih aman. Kita berani masukin jalur ke luar. Oke, kita sudah mulai jalan pelan-pelan karena ini ada momen timing pengambilan videografi dengan pesawat ya, dengan pesawat dan gantole ya, paragliding ya, dengan paragliding dan pesawat. Jadi kita pelan-pelan dan ini dibagi menjadi 5 grup. Grup VIP, grup cross country, grup city ride 1, 2, dan 3 dengan road marshal yang berbeda, dengan RC yang berbeda, dengan sweeper yang berbeda-beda. Jadi kita ada tim-tim, masing-masing tim istilahnya memandu masing-masing grup. Nah, ya sini baru pengambilan foto momen pesawat ya. Kita tunggu lagi VIP jalan, baru kita baru timku ini yang cross country ini tim yang kedua baru jalan. Oke, mantap jiwa, ini pesawat mau datang. Yes, woi, istimewa. BT kurang sidik kena sirah kemarin. Mantap jiwa. Itu tadi paragliding bawa apa kayak banner gitu ya. Mantap. Jadi suasana pagi ini habis diguyur hujan deras. Jadi ya cukup dingin, cukup basah kuyup gimana gitu ya. Yes, kita berangkat. Oh, ini ada satu. Jangan digas. Ya, ini. Stop. Ternyata engine-nya di-off-kan. Oke. Wah, ini udah aku mas triangle. Hah? Sek, mahrat. Alhamdulillah bisa kejar lagi rombongan. Yes. Tuh udah mulai kulit ya teletik. Nah, gerimis bangunan. Yes, grup 2 ini kalau nggak salah 26 orang. Wih, keren, pesawatnya keren. Oke, ini grupku, grup cross country 26 orang. Nanti dipandu di depan sendiri ada patwal pakai motor, kemudian ada RC, ada RC-nya Mas Yogi namanya, kemudian ada aku
road marshal, bagian blocking jalan kanan kiri dan sebagainya. Kemudian ada sweepernya Dwi, ada Mas Dwi. Yes. Ini ada temenku Mas Osa namanya. Yes. Mas Osa pakai trail ikutan ngaspal. Gas bahagia. Oke, kita nunggu lagi. Ini momen videografi juga. Nah, tuh para gedungnya melayang. Terus baru kita jalan. Oke. Yes, kita jalan pelan-pelan, santai, ya. Kita nikmati alam pedesaan. Wih, syahdu banget ini pasar pas karena turun hujan ya, jadi syahdu sekali, nggak panas, ya, adem, enak. Suasana pedesaan ya. Kita start dari landasan Pacu Depok. Nah, pantai Depok. Terus teman-teman dari NSM Pertamina kayaknya bahagia nih naik trail. Wah, bisa menikmati alam pedesaan di Bantul terutama ya. Yes, Bantul Gunung Kidul ya, mungkin ya Bantul lah, sekitar Bantul ini nanti rutenya ya, sekitar Bantul aja nanti. Karena ini ya, karena hujan, trek batunya di daerah Gua Jepang itu ditiadakan, kami tiadakan karena ya bahaya lah daripada resiko nanti teman-teman malah jadi gak happy ya kan. Nah, kita happy aja ya. Ini pengambilan foto sesi grup 2. Yes, pengambilan drone, pengambilan foto sesi untuk grupku. Kita masih ngantri pelepasan dulu. Seragam semua ya. Seragamnya keren. Dan kenapa aku pakai jaket semi waterproof berwarna stabilo, itu karena kalau dari jauh warna stabilo itu sangat kelihatan ya, jadi sangat kelihatan. Kemudian ketika aku mau nyalip rombongan untuk blocking area gitu ya, blocking jalan, perempatan, pertigaan dan sebagainya, persimpangan itu, jadi pemakai jalan lain atau pengguna jalan lain bisa langsung ngerti gitu ya, oh ada orang di sana yang mau blocking gitu ya, mau blocking, mau istilahnya memberikan akses rombongan agar tidak terputus. Jadi sama-sama enak, jadi seperti apa ya, seragam dinas lah ibaratnya ya. Jadi kelihatan dari jauh tuh sudah kelihatan. Apalagi aku pakai rompi, nanti pakai rompi yang warnanya stabilo juga, oranye menyala. Itu yang memang rompi untuk blocking jalan ya. Wih, keren pesawatnya. Yuhu. Oke, kenapa harus pakai rompi dan jaket yang warnanya super terang? Karena itu tadi. Karena dari jauh peserta juga bisa lihat, oh berarti itu di blocking, berarti mau belok gitu ya. Kemudian pengguna jalan lain juga dari jauh sudah lihat, jadi bisa melakukan pengereman jauh sebelum mendekat gitu ya. Jadi enak, perjalanan tidak terputus, rombongan tidak terputus, walaupun juga ada patwal di depan. Selaku road marshal itu bertugas untuk blocking, jadi biar patwalnya itu bisa terus untuk leading di depan, mengamankan yang depan, jadi memberikan sirine dan sebagainya ya. Kita jalan pelan-pelan saja, nggak usah tergesa-gesa. Dan kita sepakati ini kalau kita mengacungkan ke atas jari satu ya, satu. Ini bukan soal apa ya, pemilihan presiden atau apa ya, tapi kalau kita kode 1 itu naik di kita acungkan ke atas gini, itu berarti satu baris gitu. Satu baris ya, kita berdiri. Yes ya, seperti ini. Jadi patwal tetap di depan, belakangnya RC ya toh, yang berkomunikasi dengan patwal. Kemudian ada peserta teman-teman dari NSM Pertamina. Kemudian ketika sweeper sudah kelihatan, ini ada video dokumentasi juga yang penting kita.
begitu sweeper-sweepernya sudah kelihatan, aku jalan lagi. Nah, jadi enak, jadi koordinasinya enak gitu ya. Oke, kembali lagi ke kode, kode tangan ya. Kalau satu berarti satu line, satu garis ya, seperti ini, satu garis. Peserta harus satu garis semuanya. Nah, yang kanan kiri hanya road marshal dan video dokumenter, video dokumentasi. Nah, jadi koordinasinya akan sangat enak sekali. Kalau kode kita ajukan nomor 2, kode 2, jarinya 2, ini berarti 2 line, 2 baris. Nah, 2 baris. Kita bikin lagi biar tetap lancar, tidak terpotong rombongan. Nah ya lumayan, 26 rider termasuk yang lain sekitar 30-an ya, masuk patwal, sweeper dan dokumentasi dan sebagainya, itu dari sekitar 30. Nah itu ya cukup banyak juga, jadi jangan sampai kepedot ya, jangan sampai kepedot. Nah di sini ada pengambilan foto ya, dadah. Mantap, pengambilan foto. Kemudian kalau duanya gedek-gedek ya, biasanya jempol sama kelingking terus digoyangkan, itu berarti zigzag. Nah berarti ada seperti 2 baris, tapi baris kedua agak mundur, baris ketiga agak mundur dari yang kedua dan sebagainya, itu kayak zigzag gitu ya. Jadi ketika di jalan pun akan aman gitu ya, ketika dan memberikan akses kepada road marshal untuk mengamankan barisan atau mengamankan rombongan. Nanti kalau acak, road marshal pun dan sweeper pun akan kebingungan, ini mau melewat mana, mau menyalipnya gimana dan sebagainya. Jadi tidak diberikan ruang untuk mengamankan rombongan. Tapi kalau ada kode-kode rating yang sudah dan sering digunakan oleh teman-teman touring atau rider ya, itu akan enak sekali. Nah, tugas road marshal adalah mengamankan rombongan, jadi jangan sampai terputus, kemudian jangan sampai keluar garis marka ya. Walaupun si road marshal kadang untuk menyelamatkan rombongan itu kadang agak keluar marka sedikit untuk salib ya, untuk salib. Nah kayak gini, ini kan keluar marka dari tengahnya istilahnya, itu adalah tim dokumentasi. Nah, hanya kami dua motor ini yang istilahnya harus menyalip dari belakang ke depan lagi, dari samping ke depan ke belakang lagi. Jadi yang super sibuk lah ibaratnya. Yang gaspol kadang ngerem, gaspol ngerem lagi, gaspol ngerem lagi gitu ya. Yes, karena mengamankan, dengan tujuan mengamankan rombongan, jangan sampai ada kendala-kendala yang istilahnya membingungkan pada nantinya ya. Nah ini jangan sampai ini fungsi dari road marshal itu sendiri, jangan sampai keluar barisan atau membahayakan mereka itu ya. Apalagi road marshal itu sebagai pengingat mereka bahwa teman-teman jangan keluar dari marka dan sebagainya. Nah itulah fungsi dari jaket atau kaos apapun ya, aparel ya, bisa disebut aparel yang warnanya itu menyala, bukan hanya terang, menyala. Jadi dari 100 meter itu sudah kelihatan bahwa itu ada orang gitu ya. Dan kenapa stabilo? Dan stabilo itu mirip dengan petugas-petugas yang ada di lalu lintas ya toh. Dan warna rompi orange itu adalah rompi yang digunakan dinas-dinas yang berkaitan dengan jalan, dengan pekerjaan yang dan sebagainya lah. Nah ini aku nyelip, semuanya tak selip, semuanya selip, dokumentasi juga saya, patwal pun tak aku selip untuk mengamankan dulu di depan. Lintasan depan itu harus benar-benar aman, harus benar-benar clear, jangan sampai ada sesuatu. Dan apabila nanti ada sesuatu, itu
langsung ngabarin di belakang, ngabarin patwal bahwa di depan misalnya ada pohon tumbang, ada kendala-kendala macam lah, ada oli dan sebagainya. Itu harus diinformasikan, harus cepat diinformasikan karena berkaitan dengan kelancaran rombongan, dengan keamanan ya, keselamatan ya. Makanya ini aku langsung kejar, langsung sampai perempatan. Ini perempatan besar soalnya. Di sini sering dipakai untuk apa ya, orang-orang pada kenceng-kenceng ya. Nah, makanya tak amankan dulu di sini. Saya langsung blocking ya, langsung blocking. Oh, bahwa ini trafiknya aman, tidak ngejam, kemudian tidak ada orang yang kenceng. Ketika saya di tengah jalan gini, mesti sudah pada mengira ini mau blocking ya. Terus begitu rombongan mau datang, saya blocking. Nah, jadi teman-teman bisa langsung belok dengan lancar. Nah, sekali lagi nanti ketika sweeper sudah nampak, nah yes, itu aku lanjut jalan lagi gabung bersama rombongan. Jadi sebisa mungkin aku di sisi posisinya, walaupun di belakang, aku kejar lagi posisi sampai ke tengah untuk mengamankan, karena yang di belakang sudah ada sweeper. Kalau di tengah ini kan mengamankan barisan istilahnya. Lah ini kita satu line. Nah, karena jalannya kecil, pasti RC langsung kode satu line agar kita bisa satu barisan. Nah, kita juga harus tertib berlalu lintas, kita juga harus apa ya, menghargai, menghormati pengguna jalan lain dan sebagainya. Yes, kita sampai Gapura Samas. Nah, kita sudah sampai Gapura Samas tadi dari Depok menuju ke Samas. Ini sudah jalan Samas. Jalan Samas ini begitu panjang sekali. Tidak ada traffic light dan panjang ya. Makanya harus hati-hati. Kadang anak-anak muda ya toh pada banter kenceng-kenceng gitu, pakai motor-motor yang kenceng, kadang-kadang jalannya padahal kecil gini ya, itu kenceng. Makanya kita sepakati bahwa maksimal adalah 60 km per jam ketika kita membawa rombongan lebih dari 10 rider. Ketika yang depan itu 60 km per jam, RC nya itu 60, patwalnya itu 60, berarti yang belakang sendiri, yang sweeper itu bisa 80. Apabila yang paling depan itu 80, bisa bayangkan berarti yang paling belakang itu bisa 100-110 kecepatannya. Apalagi kalau misalnya agak kepotong dikit atau apa ya, nyalip mobil, kepotong mobil dan sebagainya, lah itu bisa 120 untuk salipnya itu. Nah, untuk mengejar rombongan lagi ya. Kita masih satu line, aman, tentram, jaga keselamatan. Ini saya memandang barisan dari sisi kanan, dari luar marga. Nah, ini saya memandang dari luar marga itu apakah ada yang terlalu ke kanan. Jadi kalau terlalu ke kanan, saya langsung hampiri untuk masuk lagi ke dalam, jangan sampai terjadi apa-apa ya, istilahnya seperti itu. Nah, apalagi dan road marshal itu mengajarkan bahwa kalau menyalip, misalnya saya nyalip mobil, jangan langsung ambil masuk ke kiri dulu, tapi benar-benar harus mengamankan yang belakang. Jadi masuk ke kirinya, begitu nyalip masuk ke kiri itu nunggu yang belakang paling enggak 1-4 motor itu masuk. Jadi jangan salip ketika yang belakang itu tidak ada momen untuk juga ikut gitu ya, ikut mengikuti. Jadi ketika aku nyalip harus ada kesempatan 1-4 motor itu harus juga bisa ikut masuk. Jadi ketika aku nyalip masih di lajur kanan, begitu 4 motor aku baru masuk ke kiri, begitu. Cara salip memandu rombongan adalah seperti itu caraku ya, itu caraku. Mungkin semoga aja cara teman-teman juga sama. Yes, nah ini enaknya apa? Kalau kita satu komando saling mengingatkan di jalan, kemudian kita
sopan berlalu lintas, tertib berlalu lintas. Itu pengguna jalan lain juga istilahnya enak juga gitu ya, enak, nggak apa ya istilahnya, nggak godu apa nggak apa ya, godu itu bahasa Indonesianya apa ya, nggak jengkel. Nah, nggak jengkel dengan adanya rombongan kita. Jadi kita juga harus sopan, kita juga harus menghargai, menghormati pengguna jalan lain. Nah, itu kan panjang banget gitu ya. Itu tim dokumentasi yang baru saja lewat, dia harus sama dari belakang maju ke depan lagi, shooting dari depan, wis istimewa, rada lumayan ya. Nah, makanya 60 km per jam ini agar tim dokumentasi dan marshal itu bisa apa ya istilahnya mengejar dan menertibkan, dan teman-teman video itu bisa mengambil semuanya, jadi nggak ada yang kececer gitu ya. Jangan ada yang belum ke video dan sebagainya ya, itu. Nah, ini sangat panjang sekali. Wow, buang. Suasana masih enak sekali, habis hujan ya. Jadi nggak panas ya, ora adem ora panas ya, jadi enak. Suasananya sangat syahdu, traffic juga nggak begitu ngejam ya, nggak begitu padat. Padahal ini weekend Sabtu, rata-rata banyak wisatawan yang mau ke pantai di daerah Bantul ya. Dan salah satu aksesnya ini Jalan Samas ini sama sebelahnya yaitu Jalan Parangtritis yang langsung menuju ke pantai Parangtritis. Kalau Jalan Samas ini memang jalurnya ke Samas dulu, ke Samas, baru nanti ke timur sampai Parangtritis, Parangtritis dan sebagainya. Bisa sampai di sana kayaknya. Oke ya, sudah mulai ya teletek ya, mulai gerimis. Ini teman-teman dari NSM Pertamina sudah pakai jas hujan. Tadi kita sempat berhenti pakai jas hujan semuanya ya, ini sudah pakai jas hujan ya. Kita riding safety, jangan sampai kehujanan, kademen ya toh, pakaiannya teles ya. Mendingan semuanya berhenti, pakai jas hujan dulu, kemudian jalan lagi. Tim dokumentasinya pun pakai jas hujan loh, sambil nyengklak oleh video. Dan perlu teman-teman ini tips ya, tips riding, kenali ban motormu. Nah, apalagi musim penghujan seperti ini ya, kenali ban motormu, apakah komponnya itu hard, mid hard, soft, ultra soft dan sebagainya, atau intermediate. Kemudian peruntukannya, ban itu peruntukannya untuk apa. Kemudian misalnya ada ban full aspal, full dual purpose, kemudian ban enduro dan sebagainya, itu juga ada gunanya masing-masing. Kemudian setelah ban, tipe kompon ban dan tipe ban, yang satu lagi yang perlu di garis bawah adalah ring ban. Nah, kita pakai ban ring berapa, velg ring berapa dan sebagainya, yang berkaitan dengan cara riding kita nanti. Karena kalau ring pakai 18-21, yang depan 21 dan belakang 18, itu nggak akan mungkin bisa cornering ya. Jadi jangan terlalu miring-miring, kok geledak. So bledar karena ban kecil, yang depan ban besar, khusus untuk melewati rintangan ya. Kalau ring 21 dan 18 itu kan kebanyakan digunakan untuk itu. Kalau ring 17 bisa cornering, yang rata-rata bisa lebih enak di jalan aspal ya. Tapi kalau jalan makadam, jalan rusak, aspal rusak dan sebagainya, enak pakai 18-21. Nah, kemudian satu lagi yang terakhir adalah tekanan ban. Nah, tekanan ban ini sangat kayaknya simple dan sering dilupakan oleh teman-teman motor, pemain motor. Tekanan ban itu sangat penting sekali.
karena itu ban itu, tekanan ban itu yang menjaga keselamatan kita. Nyowone montoran ki yo ning tekanan angin. Dan ban yang kedua itu ban, seri ban dan penggunaan ban kita juga harus mengerti. Nah, tekanan anginnya berapa sih mas kalau gini-gini? Nah, setiap motor berbeda-beda, setiap ban berbeda-beda. Jadi aku nggak bisa ngomong ban ini harus tekanannya seperti ini sekian itu nggak bisa, tergantung dari jenis ban itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa komen lah, teman-teman pakai ban apa, ringnya berapa, nanti aku bisa kasih tips lah. Nah, istilahnya aku ini menurut pengalamanku ya, nanti bisa aku replay di komen. Yes, hujan sudah mulai reda walaupun gerimis rintik. Hujan sudah mulai reda, ini udah enak, sudah santai. Wih, halo dadah. Di mana-mana ada foto, pokoknya yang penting foto. Wah, mumpung kita reading di pedesaan ya. Ini sebenarnya lewat jembatan gantung sebenarnya, tapi kita tiadakan juga karena sangat berbahaya, karena jembatan gantung identik dengan materialnya kan dari bordes ya, lantainya itu lantai bordes. Kalau teman-teman yang sudah biasa itu refleks pengereman itu lebih banyak. Kalau sebenarnya menurut saya pengereman itu istilahnya selalu menggunakan rem belakang. Rem depan itu hanya untuk memberhentikan. Nah, jadi untuk mengurangi kecepatan, kemudian untuk kestabilan, kemudian keseimbangan, itu rata-rata katakanlah itu 75% menggunakan rem belakang. Nah, rem depan itu untuk membantu rem belakang, yaitu untuk memberhentikan laju sepeda motor kita. Nah, oke, ini saya langsung ngetes mengamankan apakah ini, karena ini jalur-jalur rawan ya, jalur-jalur rawan, jalur-jalur yang biasanya traffic padat, lalu lalang kendaraan berat dan sebagainya. Ini harus saya lihat dulu sampai pertigaan itu apakah aman, apakah ada pohon tumbang, apakah ada kendala, apakah ada truk macet, apakah ada ya macam-macam lah kendala-kendala di jalan. Itu saya harus lihat dulu, karena ini traffic yang cukup lumayan, apalagi habis hujan seperti ini biasanya ada bus, ada truk, ada pohon yang tumbang, itu yang harus kita tanggulangi dan harus kita cepat informasikan. Makanya saya harus ke depan, harus menginformasikan bahwa oh aman. Nah, akhirnya sampai pertigaan dan aman. Akhirnya teman-teman bisa riding dengan lancar. Kita blocking dulu biar tidak terputus. Ya, perlu teman-teman ingat ini tips trik ya, tips dariku untuk riding safety, riding aman, yaitu menggunakan rem. Menggunakan rem itu adalah prinsipnya adalah rem belakang itu untuk memperlambat laju kendaraan kita. Kalau rem depan itu untuk memberhentikan laju kendaraan kita. Nah, jadi kalau teman-teman mau nikung, mau apa, jangan menggunakan rem depan. Semuanya rem belakang terus, rem belakang, nikung dan sebagainya, memperlambat di traffic light dan sebagainya, memperlambat motor, itu menggunakan rem belakang. Rem depan hanya membantu saja untuk menghentikan laju sepeda motor. Oke teman-teman, oke sepakat. Oke, kita menuju ke arah finish. Ini kita menuju ke arah finish. Nanti di finishan itu ya juga jalurnya agak makadam lah. Kita berikan jalur makadam ketika di finishan. Oke, kita masuk TPR Pantai Parangtritis. Nah, yes, yang sudah dikoordinasikan oleh panitia pusat, panitia inti. Jadi kita tidak perlu berhenti di situ, tidak perlu membayar retribusi lagi, karena sudah dikondisikan oleh teman-teman panitia. Oke, kita riding tipis-tipis, santai. Alhamdulillah cuaca tidak hujan lagi ya. Tadi walaupun sempat hujan deras banget,
pakai angin lagi pakai badai. Nah ini saya memberikan tanda untuk ke kanan, jangan terlalu mepet dan sebagainya. Oke, ini saya langsung lagi ngebut untuk mengamankan ya. Ini cukup lumayan juga, cukup lumayan, alhamdulillah. Ini dari kelompok kita tidak ada yang terputus, tidak ada yang kecer ya. Tidak ada yang kecer, tidak ada yang terputus. Santai, readingnya santai, teman-teman yang depan juga tidak terlalu kencang, teman-teman belakang juga bisa menyamakan. Nah, menyamakan, nyusul kalau misalnya ada ketinggalan dan sebagainya, tidak terlalu ngoyo gitu. Nah, yes, cuaca cukup indah, tetap adem walaupun ini sudah panas ya. Ini kita muter-muter ini sekitar 45 kilo tok. 45 kilo tok di jalur pedesaan ya, jalur aspal pedesaan. Jadi ya fun-fun. Kita tengok kanan kiri ya toh. Bahwa pedesaan sudah semakin maju karena daerahnya wisata pantai ya toh. Bisa. Di sini juga ada gembok pasir sebenarnya, dan kita nggak masuk ke situ. Ini ada gembok pasir tuh. Nah, kita nggak masuk gembok pasir karena ada rekoso. Dan teman-teman juga nggak pakai sepatu yang di atas mata kaki ya. Perlu digarisbawahi teman-teman, kalau melakukan semua off-road ringan, semua aktivitas off-road ringan itu minimum pakai sepatu safety, atau bisa dikatakan sering disebut juga sepatu di atas mata kaki ya. Biasanya itu minimal sepatu gunung lah, sepatu gunung, sepatu safety, sepatu penangkapan kayak apa, bangunan itu, sepatu safety, kemudian sepatu riding yang ada pengaman mata kakinya yang di atas mata kaki, bahkan bisa bila perlu pakai sepatu off-road, nah, yang khusus untuk enduro atau motor cross, itu lebih aman lagi kalau mau aktivitas off-road, light off-road lah, banyak off-road tipis-tipis ya, mulai dari off-road tipis-tipis itu bisa minimum pakai sepatu gunung, sepatu safety. Tapi kalau mau main yang agak obstacle atau halang rintang, itu wajib pakai sepatu yang enduro, sepatu motor cross itu wajib dipakai. Yes. Dan jangan lupa yo protektor ya, walaupun riding tipis aspalan ya tetep nganggo protektor. Nah iso nggo protektor, aja kaya riding kaya ame ngarepku brambang ning pasar dan sebagainya. Nah, riding safety gear itu perlu. Jadi teman-teman kalau mau riding itu lindung protektor lutut itu perlu, protektor tangan itu perlu, dan selalu gunakanlah sarung tangan, lengan panjang dan celana panjang, jangan celana pendek, jangan kaos oblong artuku brambang ya berarti ya. Karena berkaitan dengan keamanan kita sendiri. Ini saya melaju kencang untuk mengamankan. Nah benar kan, di sini pasti ada mobil-mobil yang kebingungan. Nah karena mappingnya ya, dan ini nanjak soalnya. Nah nanjak, dedel, agak dedel, dan biasanya juga teman-teman di sini. Nah ya kan, ini di sini jalannya kecil dan crowded. Nah dan bahkan kadang terjadi kemacetan di sini ya. Nah ini yang paling bahaya adalah ini, ketika kita naik, nah kita kanan gitu ya. Yes, kita sudah mulai masuk ke area finish ya, sedikit-sedikit makadam. Nah ini cukup lucu juga. Saya langsung ke bawah untuk mengamankan
teman-teman, karena ini turunan yang ya cukup licin dan geragal. Batunya itu batu yang bisa lepas itu ya. Khawatirnya nanti teman-teman waduh meledak kabeh. Jadi saya berusaha untuk salib teman-teman. Saya kira ternyata teman-teman juga ahli juga. Ini teman-teman dari Pertamina, wes keren, berdiri. Memang enaknya sih berdiri ya daripada duduk ya. Keren. Yes. Jadi agak licin ini memang. Dan tak lihat dari sini, tak pantau, ternyata aman. Semoga nggak ada rombongan, nggak ada yang jatuh ya. Yes. Ternyata teman-teman ahli semua ini, sudah berpengalaman semua. Turunannya, pengereman dan sebagainya kelihatannya sudah berpengalaman. Jadi tidak direm terus ya, biar bikin di Instagramnya panas ya. Yes, keren. Ya rapi ya. Kita turun. Yes, jalur Rodo Makadam. Ini kita turun terus ini. Turun. Yes, keren. Ya, saya berikan kesempatan buat teman-teman peserta untuk salib saya, karena ternyata teman-teman sudah berpengalaman untuk mengendalikan motor trail ya. Yes, pelan-pelan saja, tipis-tipis, rem tipis-tipis, rem belakang, jangan rem depan hanya bantu saja. Yes, ternyata ahli semuanya ini. Ini turunan cukup bahaya ini batunya bisa lepas kalau salah rem, mencet rem depan ya geledak tenan. Tersungkur tenan ya ini, terutama ini di sini ya. Yes. Yes, ini koordinasi dengan Bapak petugas tempat. Kalau parkirnya diarahkan ke sisi sebelah kiri. Yes. Oke, kita balik untuk melakukan parkir berjajar rapi. Satu persatu, teman-teman perhatian ya. Sangat kompak sekali menurut saya. Kira-kira tidak sundul-sundulan. Jejer satu persatu, dan kami mengingatkan untuk helm, balaclava buff ya, balaclava buff, sarung tangan, jas hujan untuk dibawa kembali, jangan sampai ditinggal di motor untuk dibawa. Yes, biar aman. Ya, lepas aja Pak, nggak apa-apa. Aman. Ya ini soalnya kerikil. Enggak, jas hujannya keserimpet. Halo, jas hujannya nyerimpet push step, berarti malah reso medun sikile. Ya, itu sering terjadi ya. Oke, setelah mengamankan dari teman-teman, mengamankan semua sepeda motor, menghitung dan sebagainya, seluruh rombonganku sudah masuk res, dan sudah melanjutkan acara. Nah, akhirnya aku sama teman-teman ke posko atau ke titik kumpulnya teman-teman road captain, sweeper dan road marshal yang bertugas. Nah, pokoknya madang, mari madang karo jemur sepatu. Karo jemur kaos tanganku terus kabeh iki danan iki anyep. Ya. Siap. Piye iki? Madang. Oke. Madang.
paling madang. Nggak ngelih. Madang rame-rame. Madang rame-rame. Alhamdulillah semua lancar. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuhuu.